Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perempuan adalah subjek setara yang hadir sebagai partner kerja. Tidak terbatas karena konstruksi sosial. Perempuan juga harus berani melampaui sekat, menembus tembok kaca, menghadirkan paradigma yang memperkaya. Perempuan adalah harmoni dalam syair. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada semua perempuan di lingkungan KPU Banyumas yang telah bekerja keras mensukseskan pesta demokrasi yang lalu dan yang saat ini tetap giat berkarya untuk kemajuan perempuan. Sosok Kartini di mata saya adalah merupakan pribadi yang punya prinsip sangat kuat dalam memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan. Kartini di mata saya adalah sosok perempuan yang berani menerobos tradisi pada zamannya untuk mensejajarkan kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Berkat perjuangan Ibu Kartini pada saat itu memperjuangkan emansipasi kaum perempuan sehingga pada saat ini kita kaum perempuan merasakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, terbuka kesempatan di semua bidang untuk kita bisa mengabdikan dirinya, untuk mengaktualisasikan diri kita untuk kepentingan negara Indonesia. Sosok Kartini di mata saya, beliau adalah perempuan pendobrak budaya patriarki dengan caranya pada zamannya. Beliau adalah hadiah yang diberikan oleh kehidupan kepada seluruh perempuan Bumi Putra. Banyak sekali teladan yang telah ditorehkan oleh Kartini. Di antaranya keberanian Kartini untuk menghapus dogma yang mendiskreditkan perempuan. Perempuan juga punya kapasitas dan eksistensi sebagai sesama manusia, sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah fil ard di muka bumi ini. Saya pikir hari ini Banyumas adalah sebuah daerah yang sangat luar biasa, di mana perempuan-perempuan yang secara pendidikan, secara edukasinya sudah sangat luar biasa, semakin tinggi, daerahnya juga potensial, tempat-tempat pendidikan juga sangat luar biasa. Maka harapannya perempuan-perempuan Banyumas harus menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa, yang mampu menjadikan diri sebagai agen pembangunan buat masyarakat, buat keluarga, buat Banyumas. Banyumas membutuhkan kehadiran tangan-tangan luar biasa dari perempuan-perempuan yang ada di Banyumas agar terlahir Kartini-Kartini hebat, Kartini-Kartini luar biasa yang bisa membangun Indonesia dari Kabupaten Banyumas. Yang pertama, pemahaman tentang kesetaraan gender yang dimiliki oleh seluruh anggota legislatif, baik yang laki-laki ataupun perempuan, itu berbeda-beda. Yang kedua, tentunya dengan jumlah anggota legislatif perempuan yang lebih sedikit. Ini menjadikan kebijakan-kebijakan dan politik anggaran itu kurang berpihak pada kepentingan perempuan. Oleh karenanya, dengan semangat Kartini harus dimiliki oleh seluruh anggota legislatif, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Semangat kesetaraan atau semangat pengarus utamaan gender. Tantangannya ya, menjadi anggota Dewan Perempuan tentu yang paling berat adalah waktu kebersamaan bersama keluarganya berkurang. Tapi ketika itu sudah diniatkan sejak awal, akan konsekuensi hal itu insya Allah tidak akan menjadi masalah. Karena ketika kita mendedikasikan diri kita, waktu kita, pemikiran kita untuk kemaslahatan umat, insya Allah Allah akan melindungi dan menjaga keluarga kita. Menurut kami, tantangan perempuan dalam dunia politik yang penting semangat Kartini yang tidak pernah terpadamkan. Antara Kartini dan Kartini milenial adalah nafas perjuangan. Api harus selalu menyala,
tidak pernah padam. Itulah janji kami sebagai kaum perempuan Indonesia, khususnya kaum perempuan Kabupaten Banyumas. Ya, momen Hari Kartini itu mestinya menjadi momen untuk para perempuan-perempuan di Indonesia itu merefleksikan diri, gitu ya. Karena sampai saat ini masih begitu banyak ketimpangan yang dihadapi oleh perempuan dari berbagai sisi kehidupan, gitu ya. Dalam konteks ini tentu saja sangat membutuhkan apa yang disebut dengan perempuan ideologis. Perempuan ideologis itu perempuan yang memiliki kapasitas, mau, dan juga peduli untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Nah, oleh karena itu, perempuan itu harus terus meningkatkan kapasitas diri, baik di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang hukum, dan juga politik, sehingga betul-betul bisa berdiri sejajar dengan kaum laki-laki. Saatnya perempuan memiliki posisi sejajar dengan laki-laki. Laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan pun bisa. Laki-laki bekerja di ruang publik, perempuan pun bisa. Perempuan itu sendiri harus mandiri secara ekonomi, secara psikologis, artinya tidak terkekang. Sebagai seorang perempuan, yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengubah cara pandang kita. Jangan berpikir rendah karena kita perempuan. Tapi bukan berarti bahwa kita lebih tinggi dari laki-laki. Kita sejajar, tetapi mempunyai tugas yang berbeda. Laki-laki dan perempuan adalah partner dalam memelihara kehidupan dan juga di berbagai bidang. Ada hal-hal pokok yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan juga ada hal-hal yang hanya dilakukan oleh laki-laki. Konsep sejajar antara perempuan dan laki-laki yang tepat menurut saya tidak membeda-bedakan posisi seseorang berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan kemampuan atau kesetaraan gender. Konsep kesejajaran perempuan dengan laki-laki yang pas menurut saya adalah ketika laki-laki dan perempuan tidak lagi mempersoalkan persoalan-persoalan gender yang sifatnya kodrati. Kodrat sudahlah, kodratnya perempuan adalah melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, haid, dan hal-hal yang sifatnya tidak bisa ditukar balikan. Hal-hal yang sifatnya sosial yang terkonstruk oleh budaya dan kemasyarakatan, saya pikir bukanlah menjadi sebuah hal yang membedakan, karena ketika laki-laki bisa menjadi seorang pelayan masyarakat, maka perempuan pun juga bisa. Perempuan itu juga sangat penting untuk mengambil peran di lembaga-lembaga politik formal ya, karena keterwakilan itu menjadi sangat penting ya. Semakin banyak perempuan yang terlibat di dalam lembaga-lembaga politik formal atau lembaga pengambilan keputusan, maka terdapat satu peran yang sangat strategis untuk perempuan itu bisa mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Karena juga mengingat sampai saat ini masih begitu banyak produk hukum dan juga keputusan-keputusan publik yang itu masih sangat bias gender. Nah, disinilah yang sekali lagi membutuhkan peran perempuan ideologis. Banyak sekali PR-PR yang harus dilakukan perempuan untuk meneruskan cita-cita Kartini. Yang pertama dan utama adalah membangun kesadaran bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Di antaranya kesempatan perempuan untuk menjadi wakil rakyat melalui afirmasi terhadap peraturan pencalonan. Di sana dicantumkan bahwa persyaratan 30% minimal perempuan dalam satu daftar calon, dan sistem zipper membuka peluang yang lebar untuk perempuan bisa menduduki menjadi wakil rakyat.
Jadilah Kartini masa kini yang mandiri, percaya diri, tidak pernah berhenti belajar dan berkarya, mengambil peran dalam setiap lini kehidupan. Karena sesungguhnya perempuan tidak sekedar kembang kehidupan. Perempuan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri, sama dengan laki-laki. Menjadi perempuan yang mandiri dan percaya diri dengan terus mengasah kemampuannya sehingga dapat mengambil peran yang nyata dalam kehidupan di segala bidang. Jadi, bangkitlah Kartini masa kini. Selamat merayakan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini 2021. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk para wanita di Kabupaten Banyumas.